Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dalam pelajaran fisika kali ini bersama Iis Nurhayati yang berjudul alat optik. Nah, ini adalah salah satu contoh alat optik. Nah, apa itu alat optik? Alat optik ini adalah alat yang menggunakan prinsip kerja dari cahaya, cermin, ataupun lensa. Nah, kamera ini adalah alat optik yang sering kita gunakan. Ya, gitu. Kemudian, alat optik yang lain ada lup dan alat optik yang lain yang pernah kita pakai di semester kemarin yaitu mikroskop. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah alat optik yang kita punyai, kita bawa kemana-mana, yaitu adalah mata. Nah, mata itu fungsinya sebagai alat indera, ya, yaitu alat indera penglihatan. Mata ini memiliki banyak bagian-bagiannya. Nah, bagian yang akan kita pelajari saat ini adalah 6, yaitu pertama kornea mata. Nah, kornea mata itu bagian terluar dari mata sebagai pelindung mata. Nah, kemudian ada pupil, ada iris yang warnanya pink, kemudian ada lensa mata yang warnanya hijau. Nih, yang warnanya kuning ini adalah retina mata. Nah, retina ini itu adalah sebagai tempat jatuhnya bayangan. Nah, kalau kita berbicara di bioskop, dia adalah layarnya. Nah, kemudian ada saraf optik dan ada bagian-bagian yang lainnya. Dari bagian ini yang berfungsi sebagai alat optiknya adalah ini yang warnanya hijau ini yaitu lensa. Nah, di mana mata kita ini adalah lensa cembung. Nah, lensa mata kita ini memiliki keistimewaan, ya, yaitu jarak fokusnya bisa dirubah-rubah, bisa disesuaikan dengan objek yang dilihat apakah dekat atau jauh. Nah, kalau objek yang dilihatnya itu jauh, maka nanti secara otomatis lensa matanya akan memipih atau menipis. Ya. Kenapa lensa matanya menjadi pipih? Nih, tujuannya itu supaya didapatkan fokus yang menjadi lebih panjang. Ya. Kemudian, bagaimana kalau bendanya itu dekat? Nah, kalau bendanya dekat, lensa matanya menjadi cembung atau menjadi lebih tebal. Nah, tujuannya supaya didapatkan fokus yang lebih pendek. Nah, jadi lensa mata ini bisa memipih dan mencembung. Kemampuan lensa untuk memipih maupun mencembung itu yang disebut dengan daya akomodasi. Ya. Jadi daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebalkan atau memipihkan. Ya. Jadi ketika melihat benda jauh, dia akan memipih, menipis. Ketika melihat benda yang dekat, akan mencembung. Nah, di daya akomodasi mata ini ada 2 titik, yaitu yang pertama adalah titik dekat mata. Nah, ini titik dekat matanya. Ini ada jaraknya 25 cm. Ini adalah titik dekat mata yang normal. Ya, jadi ketika kita membaca nih di posisi 25 atau 30 cm. Nah, titik dekat ini nama lainnya fructum proximum. Nah, kemudian ada titik jauh. Titik jauh ini nama lainnya adalah punctum remotum, ya, atau disebut PR. Nah, titik jauhnya ini kalau mata kita masih normal itu sampai tak berhingga. Ya. Jadi, kalau ingin mata kita tetap bagus, maka kita membaca di jarak yang aman di posisi 25 sampai 30 cm. Ya, gitu. Namun nanti PP maupun PR ini bisa bergeser, bisa berubah karena penggunaannya yang tidak baik. Ya, nah sebelum kita mempelajari tentang cacat matanya, nah kita amati dulu pelajarannya yaitu tentang proses pembentukan bayangan pada mata terlebih dahulu. Bagaimanakah
kita bisa melihat suatu benda, ya, gitu. Jadi, prosesnya ini pembentukan bayangan pada mata itu, benda Y ini ya berdiri di depan mata kita. Nah, kemudian nanti masuk ya, gitu, melewati lensa dan jatuh bayangannya di retina secara terbalik. Ya, si aksennya itu dengan tingginya lebih kecil, ya. Jadi, bayangan pada retina itu dia adalah terbalik, diperkecil, dan juga nyata. Nah, kemudian oleh saraf optik diteruskan oleh ke otak, sehingga kita melihat gitu benda itu ya seolah-olah bayangannya itu tegak dan sama besar. Ya, jadi itu akibat dari otak yang menerjemahkan dari saraf optik yang disampaikan ke otak. Ya, nah bagaimana posisi mata pada saat di tempat yang gelap atau terang? Jadi posisi matanya berbeda ya, gitu. Nah, di saat matanya di tempat yang gelap berbeda dengan di tempat yang terang, ya, gitu. Nah, syarat kita bisa melihat suatu benda itu kalau ada cahaya yang cukup yang mengenai suatu benda. Nah, cahaya tersebut akan diserap sebagian oleh benda dan akan dipantulkan ke mata kita. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat buku yang warnanya hijau, artinya buku tersebut menyerap warna yang lain dan memantulkan warnanya yang hijau ke mata kita. Ya, sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Namun, berkas cahaya yang masuk ke mata itu tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi, kita harus merubah-rubah posisi pupil. Nah, di mana pupil itu adalah tempat masuknya cahaya. Nah, kalau kita berada di tempat yang gelap, maka pupil ini jadi lebar, ya. Kemudian jika kita berada di tempat yang terang, maka pupilnya akan mengecil. Nah, lebarnya pupil ini diatur oleh yang disebut iris nih, yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya pupil. Ya, jadi iris itu mengatur ya lebarnya dari pupil. Nah, ini gambar pupil dan iris ya pada ruangan yang terang dengan ruangan yang gelap. Nah, kalau yang gambar A, ini ruangannya cukup terang sehingga pupilnya menjadi menyempit. Ya, sedangkan gambar yang B itu berada di tempat yang gelap. Pupilnya menjadi lebar. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke cacat mata. Nah, sebelum mempelajari tentang cacat mata, kita harus mengetahui mata normal terlebih dahulu. Nah, mata normal itu nama lainnya emetrop. Dia memiliki titik terjauhnya tak berhingga dan titik terdekatnya 25-30 cm. Namun, titik terdekat dan titik jauhnya ini bisa bergeser akibat penggunaan matanya yang tidak sesuai, sehingga nanti matanya penglihatannya menjadi terganggu. Nah, ada mata yang tidak mampu melihat jauh. Nah, artinya yang tidak bisa melihat jauh itu, si PR-nya itu mengalami pergeseran menjadi lebih pendek. Ya, jadi bukan tak berhingga, tapi PR-nya menjadi lebih pendek. Menjadi 10 meter, menjadi 4 meter. Nah, itu ya. Kemudian ada juga mata yang tidak mampu melihat dekat. Nah, gitu. Ini berarti PP-nya yang berubah. Jadi PP-nya bergeser menjadi lebih jauh, ya. Itu adalah contoh-contoh dari cacat mata. Mari kita pelajari tentang cacat mata yang pertama, yaitu miopi atau rabun jauh. Nah, ini gambar dari masuknya cahaya ke mata, kemudian jatuhnya itu di penderita miopi, nih cahaya jauh masuk, nah jatuh di depan retina bayangannya.
Ya, jadi yang seharusnya jatuhnya di sini, di retina, ini malah di depan retina. Nah, kenapa ini terjadi? Akibat matanya itu sering digunakan dekat. Contohnya apa? Ya, belajarnya sambil tiduran atau kebanyakan ya main game sehingga lensa matanya sukar memipih. Ya, jadi itu yang disebut dengan rabun jauh. Ya. Nah, supaya bayangannya itu bisa normal kembali jatuh di retina, nah seperti ini. Maka perlu dibantu dengan sebuah kacamata. Nih, kacamatanya ini jenisnya ini, yaitu berlensa cekung atau lensa negatif. Nah, bisa juga kita nggak menggunakan kacamata. Ada jenis yang baru yang disebut dengan lensa kontak. Nah, lensa kontak ini cuman perawatannya harus lebih ya teliti, lebih hati-hati ya karena lensa kontak ini bisa merusak mata. Jadi harus dirawat dengan baik, tiap malam dibuka, kemudian direndam dan juga ada batas kadaluarsanya, harus diganti si lensanya ini, ya. Nah, untuk menghitung apa kacamata yang digunakannya, kekuatannya berapa ini rumusnya? P sama dengan min 100 per PR, di mana PR adalah jarak terjauh mata yang cacat. Ya, dan P-nya satuannya dioptri. Jadi kalau kita beli kacamata bukan jarak fokusnya, tapi yang diminta adalah kekuatan lensanya. Ya, mari kita coba menghitungnya. Nih, ada seorang anak, dia memiliki titik jauh 200 cm. Nah, supaya dia bisa melihat kembali ya dengan normal benda-benda yang jauh, maka dia harus menggunakan kacamata berkekuatan berapa dan apa nama lensa kacamatanya. Ya, mari kita kerjakan soal ini. Berarti dari soal ini diketahui adalah nilai PR, yaitu 200 cm. Kemudian ditanya adalah P, kekuatan lensa. Nah, kita jawab, tuliskan dulu rumusnya, yaitu P sama dengan min 100 dibagi PR. Kita masukkan nilai PR-nya, yaitu 200 cm. Jadi, min 100 dibagi 200, hasilnya minus setengah dioptri. Nah, karena minus, berarti dia adalah jenis lensa cekung. Nah, kita lanjutkan untuk cacat mata yang kedua, yaitu hipermetropi atau sering disebut rabun dekat. Nah, di rabun dekat ini, di hipermetropi ini, bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, kenapa bayangan ini jatuh di belakang retina? Karena lensa matanya itu tidak dapat mencembung. Nah, hal ini terjadi karena kebiasaan sering melihat jauh. Ya, salah satu contohnya misalnya sopir, dia sering melihat jauh sehingga gitu. Lensa matanya ini sukar untuk mencembung dan bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, supaya melihat kembali normal, ya, maka dibantu oleh kacamata berlensa positif atau berlensa cembung, ya. Gitu. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Jadi ketika kita mau membeli kacamata, nah kita harus menghitung dulu nilai P-nya. Ya, di mana SN-nya itu adalah jarak dekat mata normal, PP-nya adalah jarak terdekat mata yang cacat, dan P-nya adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. Nah, ini contohnya adalah ada seorang, dia melihat jelas paling dekat pada posisi 40 cm. Nah, supaya dia bisa membaca kembali di posisi 25 cm, berarti dia harus memakai kacamata dengan kekuatan berapa? Ya.
Nah, diketahuinya adalah nilai PP yaitu 40 cm. Kemudian ya, nilai dari SN-nya yaitu 25 cm ya. Kemudian berapakah nilai P-nya? Menggunakan rumus P sama dengan 100 dibagi SN dikurangi 100 dibagi PP. Nah, kita masukin PP-nya 40 dan SN-nya 25. Jadi 100 dibagi 25 dapat angka 4 dan 100 dibagi 40 dapat angka 2,5. Jadi hasilnya 1, dioptri. Jadi ini adalah yang digunakannya lensa cembung. Nah, ada cacat mata lagi yang ketiga, yaitu namanya presbiopi atau disebut rabun tua. Nah, kalau presbiopi ini terjadi karena daya akomodasi matanya sudah lemah. Otot-otot matanya sudah rusak. Nah, jadi tidak bisa melihat benda yang terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Nah, harus ditolong dengan kacamata yang double. Ada plus dan ada minus atau kita sebut kacamata bifokal ya, atau kacamata rangkap. Ini bentuk kacamatanya ada pembatasnya plus di bawah, ada minus di atas. Yang bawah untuk membaca, yang atas untuk melihat jauh. Ya, jadi ini terjadi akibat daya akomodasi yang sudah lemah atau otot matanya itu sudah kendor. Ya, gitu. Nah, materi pelajaran kali ini sampai di sini kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya kita kerjakan dulu beberapa soal berikut ini ya. Jadi ada 5 soal yang akan kita kerjakan ya. Kemudian kita tuliskan jawabannya di buku ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.